Selamat siang buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Janiwas Alveni Brugirsang, NIM 190388201085 dari kelas L02, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Maritim Raja Ali Haji Kota Tanjung Pinang. Baiklah, di sini saya akan mewawancarai salah seorang guru Bahasa Indonesia di SMP Juwita Kota Tanjung Pinang. Dengan ibu siapa sebelumnya? Nama saya Ibu Lisia Sinolingga. Oke, baiklah, terima kasih sebelumnya Bu atas perkenalkan nama ibu. Nah, sekarang kita langsung aja lanjut ke pertanyaan ibu. Apakah metode pembelajaran yang ibu terapkan di SMP Juwita Kota? Biasanya saya menerapkan metode pembelajaran itu metode ceramah. Gitu. Jadi metode ceramah itu saya menerangkan materi kepada siswa dan mereka mendengarkannya dan lebih memahami materi itu. Apakah ada metode lain yang ibu terapkan di SMP tersebut, Bu? Seperti tanya jawab atau kelompok atau gimana Bu? Iya, biasanya setelah saya melakukan metode ceramah, saya melanjutkan dengan metode tanya jawab. Gitu. Jadi setelah saya memberikan materi kepada mereka, nah jadi saya memberikan pertanyaan dengan secara lisan gitu kepada anak-anak, dan terkadang saya itu melakukan metode diskusi Bu, gitu, metode diskusi berkelompok. Kan pada saat ini kita melakukan kurikulum 2013 ya kan ya. Jadi kurikulum 2013 itu setelah anak-anak lebih aktif gitu untuk pembelajaran itu. Jadi dengan diskusi mereka bertukar pikir dalam berpendapat. Oke, baik, terima kasih Bu. Kita akan lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya. Apakah ada kendala yang ibu rasakan selama mengajar di SMP Juwita Bu? Kalau misalkan kendala untuk siswa tertentu aja gitu kendalanya gitu. Contohnya seperti apa tuh Bu? Misalkan, nah siswa itu kan bermacam-macam tingkah lakunya ya kan. Ada anak-anak yang mendengarkan guru saat pembelajaran, ada juga anak-anak yang tidak mendengarkan guru. Misalkan dia mengantuk, itu kan dia bermain di belakang. Jadi di situ saya melihat dari situ saya melihat, nah dan saya mengganti metodenya gitu. Oke, baik, terima kasih Bu. Oke, next ke pertanyaan selanjutnya. Apa media yang ibu gunakan saat proses mengajar dilaksanakan supaya pelaksanaan pembelajaran itu dapat lebih efektif dan efisien Bu? Saya ngambil contoh untuk saat ini aja lah ya. Nah saat ini kan pembelajaran itu pembelajaran daring ya Bu ya. Iya. Nah, ya, jadi pembelajaran daring, nah itu harus kita sediakan medianya itu media PowerPoint. Nah jadi kalau misalkan media PowerPoint itu kan kita tampilkan gitu kan, kita buat slide gitu ya kan. Nah jadi mengajari anak-anak, nah dengan itu mereka lebih memahami pembelajaran untuk sekarang ini gitu. Oke, baik, terima kasih Bu atas jawabannya. Nah, kami akan lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya. Nah, tadi kan saat ibu mengajar tuh ada kendala dalam proses mengajar. Sekarang saya mau tanya, apakah solusi yang ibu terapkan supaya anak didik lebih rajin lagi belajarnya Bu? Nah jadi solusinya ya, untuk daring ini ya, kita kan tahu kalau misalkan di daring ini tutup video lah itu contohnya. Nah jadi solusinya itu kami membuat pembelajaran games gitu. Jadi setelah menerapkan materi, ada pembelajaran games namanya kuisis. Nah dibandingkan gitu perbedaannya kan, kemarin itu kan belajar metode ceramah kemudian memberi tanya jawab lebih efektif. Yang ini tadi memberi ceramah dan setelah itu games gitu. Oh, jadi dalam mereka lebih aktif gitu. Oh iya, jadi dalam mereka belajar itu enggak kaku gitu ya Bu? Enggak, mereka antusias. Lebih berpartisipasi di dalam pembelajaran itu. Jadi bahkan mereka misalkan saya masuk pun, Miss setelah menerangkan materi kita kuisis ya, ataupun kita kahot ya gitu.
Karena itu dalam kuisis dan kaur itu ada pertanyaan juga sih, pertanyaan dari materi itu, tapi lebih menarik dia untuk anak-anak gitu. Oke, baik. Terima kasih, Bu. Baiklah, sekian hasil wawancara kami pada siang hari ini. Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Ibu Lisia Brusnilingga, SPD